Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Fakri Amanda Sutra, Gilbert Sitanggang, Muhammad Ali Usman, Gabriel Victio Sadai, Emerson Silaban, dan Gian Faber Hestomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kelompok kami mengenai akuntansi aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Next. Adapun sub pokok pembahasan yang pertama yaitu pengakuan aset tetap, kedua pengukuran biaya perolehan aset tetap, yang ketiga metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan, yang keempat akuntansi pajak yang terkait dengan aset tetap berwujud, yang kelima penggolongan aset tidak berwujud, yang keenam depresi dan amortisasi. Next. Materi yang pertama pengakuan aset tetap. Pada standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi 2007 bertujuan untuk mengatur pelakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidak berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. Next. Nah, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Nah, berikut ada beberapa kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah yang pertama berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga biaya perolehan aset tetap diukur secara andal, yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang kelima diperoleh atau dibangun dengan maksud yang digunakan. Poin yang keenam, maaf kesalahan pengetikan, aset tetap itu adalah bagian yang terpisah dari kriteria. Aset tetap diperoleh dari hibah atau donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan atau hak kepemilikannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari sita atau rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mungkin bisa di next. Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian pelepasan. Yang pertama adalah perolehan. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Dan pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja, dan atau penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume ataupun nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan. Sementara penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, pengukuran biaya perolehan aset tetap. Pada awal pengukuran aset tetap dapat diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal. Maka perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode. Tetapi dikecualikan bila kapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26. Terdapat beberapa perolehan aset tetap, yaitu yang pertama perolehan aset tetap secara gabungan. Harga perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Yang kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Apabila aset tetap yang diperoleh secara angsuran, maka perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Selain itu, dapat bergantung pada perjanjian terdapat harga dengan angsuran ditetapkan terlebih dahulu dan angsuran yang harus dibayar setiap bulan tetap. Maka setiap angsuran terdiri atas dua komponen, yaitu angsuran dan bunga. Yang ketiga,
perolehan aset tetap secara pertukaran. Suatu aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Pertukaran sebagian dilakukan untuk suatu aset tetap yang tidak serupa aset lain. Biaya tersebut diukur pada nilai wajar aset yang dipertukarkan atau diperoleh yang paling andal, sebanding dengan nilai wajar aset dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas. Yang keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri. Perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri tentu menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang diperoleh, yaitu meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan aset sampai siap dipakai. Yang kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Pada perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan menggunakan akuntansi pajak. Pada aset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi, hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan dapat dikecualikan dari objek pajak apabila diberikan kepada satu bantuan atau sumbangan yang diterima oleh badan amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam segaris keturunan lurus 1 derajat. Yang ketiga, badan keagamaan. Keempat, badan pendidikan. Kelima, badan sosial. 6, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, warisan. Baik, berikutnya adalah metode penyusutan sesuai ketentuan perpajakan. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktivitas tetap, kecuali tanah, selama masa manfaat tertentu, sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu, UU PPh juga mengatur besaran tarif yang berlaku untuk penyusutan tergantung dari kelompok aktiva. Untuk kelompok-kelompok tersebut adalah yang pertama untuk kelompok 1, dengan masa manfaat 4 tahun untuk tarif penyusutannya sendiri untuk garis lurus sebesar 25%, lalu saldo menurun sebesar 50%. Lalu untuk kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun untuk metode garis lurus tarif penyusutannya sendiri sebesar 12,5%, lalu untuk metode saldo menurun sebesar 25%. Lalu untuk kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun tarif penyusutan dengan metode garis lurus sebesar 6,25%, lalu dengan metode saldo menurun sebesar 12,5%. Lalu untuk kelompok 4, dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya untuk garis lurus sebesar 5% dan saldo menurun sebesar 10%. Lalu untuk bangunan yang bersifat permanen dengan masa manfaat 20 tahun, dengan metode garis lurus, tarif penyusutannya sebesar 5%. Untuk bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutannya sendiri sebesar 10%. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut, bisa dilihat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garing PMK 03 garing 2009. Lalu dalam UU PPh juga untuk metode penyusutan hanya mengenal 2, yaitu metode garis lurus atau straight line dan juga metode saldo menurun atau double declining balance method. Untuk metode garis lurus adalah metode yang digunakan untuk menghitung penyusutannya yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Lalu untuk metode saldo menurun adalah metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun. Berikutnya adalah penggolongan aset tetap tidak berwujud. Dalam PSAK nomor 19 revisi 2010, menyatakan aset tak berwujud atau intangible assets adalah aset tidak lancar atau non-current asset dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Karakteristik aset tak berwujud adalah tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Bentuk aset tak berwujud yaitu antara lain hak paten, hak cipta, waralaba atau franchise, merek dagang, dan goodwill. Yang pertama itu adalah hak paten. Hak paten merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang kepada pemegangnya untuk menggunakan atau mengawasi dan
mengkomersilkan hasil temuannya selama jangka waktu tertentu, umumnya selama 17 tahun. Hak paten diamortisasi selama masa penggunaannya. Pembebanan amortisasi dapat dialokasikan ke biaya produksi atau biaya penjualan apabila digunakan pada kegiatan yang berhubungan dengan penjualan. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang kepada pengarang, pencipta lagu, pencipta musik, pencipta barang-barang seni, dan lain-lainnya untuk mempublikasikan, menerbitkan, mengawasi, dan mengkomersilkan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu. Umumnya ditetapkan dalam jangka waktu 28 tahun. Kemungkinan dapat diperpanjang masanya dan juga dapat kurang dari yang ditetapkan. Pencatatan hak cipta di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada merek dagang. Merek dagang merupakan suatu tanda yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama, apabila cap dan merek dagang diperoleh dengan cara membeli, maka harga perolehannya diukur dengan jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan biaya registrasi serta biaya lain-lain untuk mendapatkan cap dan merek dagang tersebut. Dan yang kedua, apabila cap dan merek dagang dibuat sendiri oleh perusahaan, maka harga perolehannya adalah jumlah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan cap dan merek dagang tersebut bisa digunakan. Yang keempat ada waralaba atau franchise. Franchise adalah hak monopoli yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk menggunakan fasilitas umum yang manfaatnya akan dinikmati oleh masyarakat. Adapun ketentuan dan penjelasannya yaitu yang pertama, franchise bisa saja diberikan untuk waktu yang terbatas atau untuk waktu yang tidak terbatas. Dan yang kedua, franchise yang diberikan untuk waktu yang terbatas harus diamortisasi selama jangka waktu tersebut. Yang kelima ada hak sewa. Hak sewa adalah hak yang untuk menggunakan aset tetap tertentu yang diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran untuk mendapatkan hak sewa tergantung bagaimana cara pembayaran sewa dilakukan. Terdapat dua cara pembayaran sewa, yaitu yang pertama, sewa dibayar setiap periode, maka pembayaran sewa diberlakukan sebagai beban operasional untuk periode dibayarkannya sewa. Kemudian yang kedua, sewa dibayar untuk beberapa periode. Bila sewa yang dibayarkan untuk beberapa periode yang relatif pendek, maka sewa dibayar di muka tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar dicatat dalam perkiraan sewa dibayar di muka. Sedangkan bila sewa dibayar di muka untuk beberapa periode yang relatif panjang, maka sewa dibayar di muka tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud dalam perkiraan hak sewa. Harga perolehan hak sewa adalah meliputi pembayaran sewa kepada pemilik aset dan pengeluaran-pengeluaran lain untuk mempersiapkan aset yang disewa tersebut siap digunakan dalam operasional perusahaan. Kemudian yang keenam adalah goodwill. Goodwill dalam PSAK nomor 19 revisi 2010 paragraf 47 dinyatakan bahwa goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset karena goodwill tersebut bukan merupakan suatu sumber daya yang teridentifikasi. Artinya tidak dipisahkan dan tidak timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain yang dikendalikan oleh entitas dan dapat diukur secara andal biaya perolehannya. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu deflasi dan amortisasi. Deflasi sendiri yaitu dalam akuntansi komersial alokasi sistematis dan rasional biaya peralihan sumber alam dikenal sebagai deflasi. Namun dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak mengenal istilah tersebut. Deflasi sendiri yaitu metode akuntansi yang untuk mengurangi nilai sumber daya alam secara bertahap sampai menjadi nol selama beberapa periode atau beberapa tahun. Deflasi sendiri ini dihitung berdasarkan seberapa banyak penghasilan yang didapat dari jumlah aset yang diambil dari total cadangan sumber daya alam dalam satu periode akuntansi. Lalu amortisasi ini adalah sebuah cara untuk melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Istilah lainnya itu dalam pengertian amortisasi sendiri itu adalah non-notification loan yang merupakan sebuah kewajiban dalam melaksanakan hutang secara bertahap yang mengurangi nilai biaya dan aset tidak berwujudnya. Lalu fungsi amortisasi sendiri adalah untuk sebagai gambaran untuk menjual kembali nilai aset dari tidak berwujud tersebut.
Lalu perhitungan amortisasi sendiri secara fiskal diatur dalam pasal 11A UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Metode amortisasi yang diperbolehkan secara fiskal yaitu adalah ada dua, yaitu yang pertama metode garis lurus, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu metode saldo menurun, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus. Lalu untuk perhitungannya biaya amortisasi yaitu berapa persen tarif dikali harga perolehan aset tak berwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, dipersilakan.